dari ilmu kemudian dari pengalaman. Tetapi nanti kalau di akhirat itu kita benar-benar bertemu Allah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan, man kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Gitu. Maka syaratnya yang pertama harus beramal soleh. Amal soleh ini kalimat umum, Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimatnya nakiroh. Nakiroh itu umum. Jadi kalau ngomong laki-laki ya laki-laki banyak, bukan satu orang laki-laki. Kalau ngomong perempuan ya perempuan banyak, bukan satu orang perempuan. Jadi ini nakiroh umum. Falyamal amalan sholihan, tidak menyebut amal tertentu, tidak menyebut sholat, tidak menyebut puasa, tidak menyebut zakat, tidak menyebut sedekah, tidak menyebut berbakti kepada orang tua, tidak. Tapi falyamal amalan sholihan, amal yang bentuknya banyak. Boleh jadi amal ini adalah bersih-bersih masjid, bersih-bersih toilet masjid, atau bersih-bersih lingkungan, boleh jadi. Amalan sholihan itu amal yang umum, yang memberikan kebaikan. Gitu. Jadi syaratnya itu, orang mau bertemu dengan Allah nanti secara hakiki di akhirat, itu syaratnya yang pertama harus beramal soleh. Amal soleh itu bisa berarti ritual, ya, amal yang sifatnya itu seperti sholat, haji, itu ritual. Ada lagi amal yang bersifat sosial. Amal yang bersifat sosial itu yang menolong orang, ya, mengikut anak yatim, ataupun memberikan beasiswa kepada orang yang tidak mampu, ataupun kita membersihkan selokan-selokan, nggak mampet, nggak bikin orang banjir, ya. Nah, jangan sebaliknya gitu. Ada selokan gede, buang sampah berlomba-lomba gitu. Eta teh pan ngararaji nya, sadayana oge ngararaji teh di lembur nate, di masjid nate, di madrasah nate ngararaji teh. Tapi pas rek init kerja kena motor beleur ngalungkeun kana solokan. Jeung tanpa rasa dosa deui ngalungkeun sampah terek sakitu loba oge. Aya nu ngalungkeun sakarung gitu. Luak-liuk. Aya nu luak-liuk susulumputan tengah puting ngalungkeun kitu teh. Aya nu kaera burang ieu mah burang. Lung pada di Cimanuk, pada di irigasi. Eta manehna teu mikir bahwa begitu ngabuang di dinya, eta sampah teh nah ngaleungit atuh. Henteu Pak. Bahkan anu solokan irigasi mah sampai ka numpuk di bawah. Sampai ka diangkatna ge tos tiasa ku jalmi, diangkatna ge tos ku alat berat. Gitu. Nah, itu berarti berbuat sebaliknya. Berarti bukan amalun saleh tapi amalun fasid. Amalun fasid itu apa? Amal yang merusak. Merusak siapa? Merusak lingkungan, merusak orang lain. Di tempat lain mungkin saja kejadian banjir gara-gara itu. Gara-gara salurannya mampet, ya. Kan didinya besok kadang-kadang mudal gitu. Pinuhan mah mudal ka jalan. Untung masih keneh teu acan ngakibatkeun anu picilakaan, tapi di dituna di ujungna itu bisa-bisa ngamadaratkeun. Nah, itu jadi kudu dibersihkeun, itu syarat yang pertama amalan salihah. Baik itu ritual maupun sosial. Yang kedua itu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menduakan Allah. Jangan menduakan Allah termasuk dengan kehebatan diri sendiri. Jadi seperti tadi orang yang meniti puncak kemudian sampai di puncak tapi dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu naudzubillahi min dzalik. Meskipun dia bisa mencapai puncak di dunia ini, tapi dia tidak akan pernah mencapai puncak nanti di akhirat. Makanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, perkuatlah ilmu di dunia ini. Kalau sudah, maka kemudian dua syarat itu tadi dilakukan, nanti setelah makrifat di dunia, insya Allah di akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan yang paling luar biasa nanti di akhirat kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masuk surga, bukan. Bukan terbebas dari neraka, bukan. Tetapi nikmat yang paling besar itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya tadi sudah disampaikan dua. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah agar kita mampu melaksanakan syarat-syarat yang tadi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra Mi'raj ini hanya pengantar, pengingat agar kita ini semakin kuat imannya, agar kita semakin semangat ibadahnya, dan kita juga menjadi semakin baik pribadinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.